Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang sistem pengendalian internal. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Muhammad Jidan Ramadan dengan NIM belakang 110, Putri Sofia Rajasa dengan NIM belakang 178, Afifah Zafira Nilna Muna dengan NIM belakang 184, Danis Arista Putri dengan NIM belakang 187, Wulan Sari dengan NIM belakang 188, dan saya Irmati Pratiwi dengan NIM belakang 189, Sela Aninda Resia dengan NIM belakang 222, dan Aldo Jason Donovan dengan NIM belakang 231. Di sini kami akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama tentang pengertian pengendalian internal, yang kedua tentang perkembangan sistem pengendalian internal, yang ketiga tentang perkembangan pengendalian internal sektor publik di Indonesia, dan yang terakhir tentang tahapan penyelenggaraan SPIP. Yang pertama yaitu tentang pengertian pengendalian internal. Di sini terdapat pengertian pengendalian internal menurut para ahli. Yang pertama menurut McKinsey dan Robbins 1949, di mana pengendalian intern mencakup perencanaan organisasi, semua metode yang dikoordinasikan, serta ukuran yang diterapkan oleh suatu organisasi dalam rangka melindungi harta, memeriksa keakuratan dan keandalan pencatatan akuntansi, meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta mendorong ditaatinya kebijakan pengelolaan yang ditetapkan oleh manajemen. Yang kedua yaitu menurut COSO atau The Committee of Sponsoring the Tradeway Committee mendefinisikan bahwa pengendalian sebagai proses yang dilakukan oleh manajemen dan personel lain dalam organisasi yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa akan terdapat perbaikan dalam pencapaian tujuan, efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan bersama oleh seluruh elemen organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian tersebut merupakan tanggung jawab bersama, namun perlu disadari juga bahwa peran pemimpin sangat diperlukan dalam mengarahkan pengendalian agar lebih efektif dan tetap fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Jenis-jenis sistem pengendalian intern. 1. Pengendalian internal akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga harta kekayaan perusahaan dan mengecek data akuntansi. Yang kedua, pengendalian internal administrasi yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Saya Putri Sofia Rajasa akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya adalah perkembangan sistem pengendalian internal. Perkembangan sistem pengendalian internal. Pada awalnya, sistem pengendalian internal dikembangkan di sektor korporasi dan perkembangannya tidak lepas dari peran profesi akuntan dan auditor di Amerika Serikat, yaitu American Institute of Certified Public Accountant, American Accounting Association, dan The Institute of Internal Auditors. Lalu pada tahun 1949, Securities and Exchange Commission mensyaratkan setiap korporasi mengembangkan sistem pengendalian intern untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan yang disajikan bebas dari penyimpangan dan kesalahan saji material. Lalu pada tahun 1958, The Committee on Auditing Procedure dengan pernyataan standar audit nomor 29 mendefinisikan pengendalian intern dengan karakteristik rencana organisasi. Semua metode dan prosedur yang terbagi atas pengendalian akuntansi atau accounting control yang secara langsung ditujukan untuk menjaga aset dan kendala pencatatan keuangan serta pengendalian administrasi. Lalu selanjutnya pada tahun 1968, Government Accounting Office mengembangkan pengendalian manajemen yang harus digunakan oleh unit-unit pemerintahan di Amerika Serikat yang terdiri dari 8 unsur, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, prosedur, kebijakan,
personalian, pencatatan, pelaporan, dan pemeriksaan intern. Lalu dari ke-8 unsur pengendalian manajemen tersebut, kita dapat mengetahui tujuan pengendalian manajemen, yaitu yang pertama ada mendorong efisiensi dan kehematan dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua ada menjaga penggunaan sumber daya secara hemat dan tepat. Yang ketiga menekan timbulnya kewajiban dan biaya serta pencapaian tujuan secara efektif. Yang keempat menjamin bahwa semua pendapatan sudah diterima dan dipertanggungjawabkan. Dan lalu yang kelima menjamin kendala dan ketetapan laporan keuangan dan laporan lainnya. Lalu pada tahun 1988, American Institute of Certified Public Accountants Auditing Standards menerbitkan pernyataan standar audit nomor 55 yang mengklasifikasikan pengendalian intern menjadi 3 unsur utama, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian atau the control of environment, yang kedua ada sistem akuntansi atau the accounting system, yang ketiga ada prosedur pengendalian atau control procedures. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya pada tahun 1992, the Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau yang kita sebut sebagai KOSO merupakan komisi sektor swasta yang tugasnya itu melakukan riset terhadap fraud pada laporan keuangan dan membuat rekomendasi kepada perusahaan. Nah, di tahun 1992 ini, KOSO ini mengklasifikasikan pengendalian internal itu menjadi 5 komponen utama. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian ini merupakan komponen pengendalian yang bersifat soft control, yang dimana lingkungan ini tidak bisa dilihat secara fisik, melainkan ada di dalam diri setiap individunya. Nah, lingkungan pengendalian ini efektif apabila para karyawan itu dapat memenuhi tugas dan wewenangnya. Contoh saja, seperti memahami tanggung jawabnya atau memiliki kesadaran dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara baik. Juga di lingkungan pengendalian ini, peran pemimpin itu sangat melengkapi perkembangan lingkungan pengendalian. Jadi, kokohnya pengendalian ini dapat membuat pengendalian intern itu lebih efektif. Yang selanjutnya ada penilaian resiko. Nah, penilaian resiko ini adalah kegiatan penilaian atas kejadian kemungkinan yang mengancam pencapaian tujuan daripada perusahaan. Nah, kenapa sih penilaian resiko ini diperlukan? Nah, jawabannya itu karena perusahaan ataupun suatu organisasi itu pasti dihadapkan dengan yang namanya ketidakpastian. Nah, mungkin itu peluang ataupun ancaman. Sehingga penting bagi sebuah perusahaan atau organisasi untuk menentukan seberapa besar sih ketidakpastian yang dapat mengancam tujuan dari perusahaan. Terus yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Nah, aktivitas pengendalian ini merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko yang mengancam tujuan dari perusahaan dengan cara penetapan dan pelaksanaan kewajiban dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko ini telah dilaksanakan secara efektif. Yang keempat itu ada informasi dan komunikasi. Nah, kalau informasi itu merupakan data yang sudah diolah dan dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Informasi yang baik ini merupakan informasi yang dapat diandalkan, baik itu informasi keuangan maupun yang non-keuangan, ataupun informasi yang bersifat internal dan eksternal. Jadi, informasi ini harus memiliki karakteristik yang akurat
dapat diakses dan juga tepat waktu. Dan komunikasi ini kan proses penyampaian pesan ataupun informasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung, ataupun komunikasi yang bersifat eksternal dan internal. Yang kelima itu ada pemantauan. Nah, pemantauan di sini adalah proses memastikan apakah sistem pengendalian intern ini telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang selanjutnya ada beberapa kerangka acuan untuk pengendalian ini, ada COBIT, COSO, dan sebagainya. Nah, kerangka-kerangka ini diajukan dan dikembangkan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal ini dulunya namanya itu pengecekan internal. Nah, pada tahun 1949 AICPA ini mengubah namanya dari pengecekan internal menjadi internal control. Nah, melalui laporan khususnya yang berjudul Pengendalian Internal, Elemen-elemen Sistem yang Terkoordinasi, dan Pentingnya Pengendalian bagi Manajemen dan Akuntan Independen. Tahun 1992, COSO ini menerbitkan lagi laporan yang judulnya Internal Control Integrated Framework. Nah, kenapa sih COSO ini menerbitkan lagi pada tahun 1992? Karena laporan yang sebelumnya tahun 1949 itu sudah dinyatakan tidak aplikatif lagi dengan kehidupan bisnis dan teknologi yang sudah berkembang di tahun 80-an. Nah, jadi COSO ini memperkenalkan, memberikan pandangan baru dengan konsep pengendalian internal itu yang lebih luas dan terintegrasi, serta sesuai dengan perkembangan dunia dan mencegah terjadinya penyimpangan. Karena yang pada konsep yang tahun 1949 itu hanya berfokus pada laporan keuangan, sedangkan yang tahun 1992 ini lebih ke bagaimana perilaku seluruh komponen dari organisasi tersebut. Jadi ada dua fokus di laporan yang terbaru ini. Yang pertama dari segi perilaku seluruh komponen organisasinya dan juga di laporan keuangannya. Jadi sehingga konsep ini lebih bersifat dinamis, tidak statis. Jadi mengikuti perkembangan dunia bisnis dan juga teknologi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu tentang perkembangan pengendalian internal sektor publik di Indonesia. Yang pertama ada pengawasan melekat. Pada perkembangan pengawasan melekat, pengendalian internal yang ada di Indonesia pertama kali dikenal dengan konsep pengawasan melekat yang mana sesuai dengan dua instruksi Presiden. Yang pertama, Instruksi Presiden atau Inpres nomor 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan yang mendefinisikan bahwa pengawasan terdiri dari pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atasan langsung baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Pengawasan yang dimaksud dalam kalimat pertama itulah yang disebut sebagai pengawasan melekat. Selanjutnya yang kedua, ada Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat. Hal ini mendefinisikan bahwa pengawasan melekat adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif. Hal ini dilaksanakan agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya yang ketiga, ada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 1994 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat yang mana telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Keputusan _46 _, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara _2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini mendefinisikan pengawasan melekat atau biasa disebut sebagai waskat, yaitu suatu upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi yang dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis, sumber daya yang dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan yang dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada 8 unsur pengawasan melekat. Yang pertama ada perorganisasian, yaitu suatu proses pembentukan organisasi yang didesain sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan organisasi serta pelaksanaan fungsi manajerial secara menyeluruh. Yang kedua, terdapat pembinaan personil, yaitu suatu upaya menjaga agar faktor sumber daya manusia yang menjalankan sistem dan prosedur instansi pemerintah ini memiliki kemampuan secara profesional dan moral sesuai dengan kebutuhan tugas dan tanggung jawabnya, yang mana dilakukan secara terus-menerus sejak perekrutan pegawai hingga pensiun. Yang ketiga, ada kebijakan, yaitu pedoman yang ditetapkan oleh manajemen secara tertulis untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat, ada perencanaan, yang mana merupakan suatu proses penetapan tujuan serta berbagai langkah kegiatan yang dilakukan pada masa mendatang. Selanjutnya, unsur pengawasan melekat yang kelima yaitu prosedur. Merupakan rangkaian tindakan untuk melaksanakan aktivitas tertentu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Unsur yang keenam yaitu pencatatan, merupakan proses pendokumentasian transaksi atau kejadian secara sistematis yang relevan dengan kepentingan organisasi instansi. Pencatatan juga mencangkup proses pengelolaan data yang diperoleh menjadi informasi dalam bentuk keluaran olahan data atau laporan. Unsur yang ketujuh yaitu ada pelaporan, merupakan bentuk penyampaian informasi tertulis kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pemberi tugas, atau kepada instansi lain yang mempunyai garis kepentingan interaktif dengan instansi pembuat laporan. Unsur yang terakhir yaitu supervisi dan review intern. Supervisi merupakan pengawasan unsur pimpinan terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan stafnya. Review intern adalah suatu aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang bersama-sama dengan staf pimpinan atau dilakukan oleh APIP terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan. Selanjutnya ada sistem pengendalian intern pemerintah. Dengan diterbitkannya PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP yang merupakan pelaksanaan amanat pasal 58 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Pada PP tersebut, definisi sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP ini mengadopsi pendekatan COSO dengan harapan sistem pengendalian intern pemerintah tidak hanya akan menekankan pada hard control namun juga menerapkan soft control serta memberikan keyakinan di dalam pencapaian tujuan dengan mengidentifikasi risiko-risiko dalam pelaksanaan kegiatan dan melakukan tindakan pengendaliannya. Dengan menggunakan pendekatan COSO ini, pengendalian tidak hanya menitik beratkan pada lingkungan pengendalian, tetapi
juga menempatkan faktor manusia untuk membuat pengendalian tersebut berfungsi. Dalam konsep COSO ini, organisasi diharuskan memiliki lingkungan yang baik, mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat, dan melakukan pemantauan secara terus-menerus. Terbitnya SPIP ini juga didorong oleh reformasi di bidang keuangan negara yang membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alun Jason Donovan. Dengan NIM belakang 231 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang kita masuk di tahapan penyelenggaraan SPIP. Tahapan penyelenggaraan SPIP. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 pada pasal 1 ayat 2, sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan SPIP menjadi tanggung jawab dari pimpinan instansi pemerintah. Sesuai amanat pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang meliputi upaya mengembangkan dan menerapkan semua unsur dari sistem pengendalian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada Pasal 2 Ayat 3, SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan juga ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara instansi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau biasa disebut BPKP sesuai mandat pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 melakukan tugas pembinaan berupa yang pertama ada penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, lalu ada sosialisasi SPIP, lalu ada pendidikan dan pelatihan SPIP, ada pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan yang terakhir peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Selanjutnya prinsip umum penyelenggaraan SPIP. Yang pertama ada sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus-menerus. Lalu yang kedua ada sistem pengendalian intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah. Lalu yang ketiga ada sistem pengendalian intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Lalu yang terakhir, sistem pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Sekian dari saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tidan Ramadan dengan NIM belakang 110. Pada slide ini saya akan membahas terkait tahapan implementasi penyelenggaraan SPIP. Nah, pada tahapan implementasi ini memiliki 5 tahapan, yaitu tahapan pemahaman dan penyamaan persepsi dengan melalui sosialisasi, lalu tahapan selanjutnya yaitu tahapan pemetaan atau diagnostik, selanjutnya yaitu tahapan membangun infrastruktur, dan tahapan berikutnya yaitu tahapan internalisasi, dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan pengembangan berkelanjutan. Nah, saya akan menjelaskan 5 tahapan ini satu persatu. Dimulai dari tahapan pemahaman dan penyamaan persepsi melalui sosialisasi. Nah, pada tahapan ini pemerintah harus menjelaskan terkait implementasi penyelenggaraan SPIP ini kepada pegawainya. Agar apa? Agar pegawainya paham apa itu implementasi penyelenggaraan SPIP tersebut, lalu tujuannya apa dan manfaatnya apa. Dan juga dengan adanya sosialisasi tersebut akan membuat para pegawai memiliki mindset yang sama
serta memiliki persepsi yang sama dengan pemerintah agar agar implementasi penyelenggaraan SPP ini dapat berjalan lancar. Lalu selanjutnya yaitu tahapan pemetaan. Tahapan ini bisa dibilang yaitu tahapan di mana pemerintah memetakan bagaimana kondisi di pemerintah saat ini. Nah, untuk pemetaan ini dilakukan tidak hanya semata-mata hanya di pemerintah saja, tetapi aktivitas para pegawainya juga. Nah, lalu untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan membangun infrastruktur. Yang dimaksud infrastruktur di sini yaitu bukan infrastruktur seperti bangunan, seperti jalan, bukan, melainkan infrastruktur lunak, di mana infrastruktur yang dimaksud itu merupakan adalah pedoman, peraturan, lalu undang-undang, prosedur, dan sejenisnya. Nah, dengan membangun infrastruktur ini agar apa? Agar implementasi penyelenggaraan SPP ini bisa berjalan dengan lancar dengan adanya infrastruktur lunak tersebut. Lalu selanjutnya yaitu tahapan internalisasi, yaitu tahapan di mana pemerintah memberikan keyakinan kepada para pegawai terkait terkait dengan pencapaian implementasi penyelenggaraan SPP tersebut agar apa? Agar bisa dibilang itu biar pegawai itu bisa yakin dan bekerja sesuai dengan peraturan yang ada serta mengikuti kebijakan yang ada, lalu mengikuti prosedur yang ada, mengikuti pedoman sehingga tercapainya visi dan misi di pemerintah. Selanjutnya tahapan pengembangan berkelanjutan. Yang dimaksud tahapan ini yaitu tahapan di mana pemerintah melihat kebijakan yang telah dibuat itu apakah sudah efektif atau tidak, apakah sudah sempurna atau tidak. Nah, disitulah pemerintah bisa dibilang merevisi kebijakan tersebut. Jika kurang, maka diperbaiki agar lebih baik lagi. Lalu apabila sudah bagus, kalau bisa dipertahankan atau paling tidak ditingkat. Untuk slide selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SPP. Di sini ada 4, yaitu sumber daya manusia, komitmen, keteladanan dari pimpinan, lalu serta ketersediaan infrastruktur. Yang pertama, sumber daya manusia. Tentu saja pemerintah dalam menyelenggarakan penerapan SPP ini membutuhkan sumber daya manusia, yaitu para pegawai. Apabila tidak ada sumber daya manusia tersebut, maka untuk penerapan SPP tersebut akan gagal. Lalu kedua, komitmen. Komitmen itu bisa dibilang komitmen antara pemerintah dengan pegawai, memiliki pandangan yang sama, memiliki konsep yang sama, memiliki jalan pikiran yang sama, sehingga pemerintah dengan pegawai itu semangat dalam menerapkan SPP tersebut. Lalu yang ketiga yaitu keteladanan dari pimpinan. Nah, yang dimaksud keteladanan dari pimpinan ini bagaimana? Pimpinannya itu apakah menjalankan tugasnya dengan baik? Apakah pimpinan tersebut benar-benar mengikuti jalannya implementasi penerapan SPP itu dengan baik. Nah, dengan sifat pimpinan yang seperti itu akan berdampak kepada bawahannya atau pegawainya. Jadi pimpinannya juga semangat dalam menjalani implementasi penerapan SPP tersebut, otomatis pegawainya juga ikut semangat. Lalu yang terakhir itu ketersediaan infrastruktur. Nah, bisa dibilang dalam penerapan SPP ini dibutuhkan infrastruktur. Apakah kebijakannya itu sudah sesuai dengan penerapan SPP tersebut atau tidak? Nah, di situ bisa dibilang pemerintah tuh harus
melihat apakah dengan kebijakan tersebut seperti itu, kebijakan atau pedoman atau bisa dibilang ya peraturan di pemerintah tersebut itu sudah mencakup dalam penerapan SPP tersebut. Ya, sepertinya kita sudah di penghujung presentasi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk para audiens yang telah hadir dan telah menonton video ini. Dan juga kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan di hati. Sekali lagi kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's 5:50 something and it feels empty inside.